Thunder Celestial Messenger, ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia dengan tenang melihat mereka berempat. Dia tidak mengakui atau membantahnya. Meskipun hati Ran Yu shock, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah dia melihat bahwa Wang Lin tidak berbicara, dia mulai berspekulasi. Meskipun mantra Wang Lin mengejutkan, status Thunder Celestial Messenger sangat luar biasa, jadi dia juga curiga. Selain itu, yang benar-benar membuatnya terkejut adalah bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin. Ini membuatnya semakin tidak pasti identitas Wang Lin. Adapun tiga sisanya, terutama Sun Suishan, mereka sangat menghormati. Terutama Sun Suishan, yang bahkan bersemangat sampai fanatisme. Setelah dia mendengar kata-kata Ran Yu, dalam hatinya dia bertekad bahwa orang ini pasti seorang Thunder Celestial Messenger. Sun Suishan dengan hormat berkata, jika senior ingin pergi ke planet Ran Yun, junior bersedia untuk memimpin jalan. Wang Lin mengangguk ketika dia duduk di naga perak dan terbang ke utara. Sun Suishan dengan cepat mengikuti dengan Ran Yu dan teman-teman di belakang mereka. Setelah terbang untuk waktu yang singkat, Wang Lin mengerutkan kening. Mereka berempat terlalu lambat. Melaju dengan kecepatan ini akan memakan waktu 7 hari. Dia merenung sebentar sebelum memperlambat kompas bintang dan mengimbangi mereka berempat. Dia asing dengan sistem bintang Al-Heaven, jadi dia tidak ingin terburu-buru. Sebagai gantinya, akan lebih baik untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem bintang Al-Heaven untuk membuatnya lebih mudah untuk melakukan perjalanan kelak. Wang Lin dengan tenang bertanya, apa planet kultivasi lain di sekitar planet Ran Yun? Sun Suishan diam-diam melihat kompas bintang naga perak di bawah kaki Wang Lin dan mengungkapkan tatapan kekaguman. Ketika dia mendengar Wang Lin, dia dengan cepat berkata, planet Ran Yun berafiliasi dengan planet Thousand Illusion, salah satu dari 5 planet utama di domain utara. Ada banyak planet lain yang berafiliasi dengan planet Thousand Illusion juga. Dia ragu tentang mengapa Wang Lin tidak tahu ini. Namun, memikirkan betapa terlalu banyak planet di Al-Heaven Star System, ia merasa rileks. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya bergetar. Planet Thousand Illusion. Thousand Illusion. Nama ini sangat akrab. Saat itu, Zhu Kuezi memiliki seorang murid bernama Liu Mei, yang berkultivasi dalam domain ribuan Illusion Ruthless. Seharusnya tidak ada koneksi. Lagi pula, ini adalah sistem bintang yang berbeda. Domain utara. Sepertinya sistem bintang Al-Heaven dibagi menjadi wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Sepertinya aku saat ini berada di domain utara. Melalui hanya satu kalimat dari Sun Suishan, Wang Lin memperoleh pemahaman yang samar tentang sistem bintang Al-Heaven. Saat ini, Ran Yu dengan lembut berkata, senior menyelamatkan kita semua, tapi kita masih belum tahu namamu. Wang Lin dengan tenang berkata, Su Mu. Dia tidak tahu kapan OCR dan perusahaan akan mengejarnya, jadi dia menyembunyikan nama aslinya. Nama keluarga Su, mata Ran Yu sedikit berkedip dan pikirannya bergetar. Dia merasa bahwa identitas Wang Lin menjadi lebih misterius. Su adalah keluarga terbesar di planet Thousand Illusion. Keluarga Su seperti pohon raksasa. Mungkinkah dia dari keluarga Su? Jika dia tidak menebak identitas Wang Lin sebelumnya, tidak akan menjadi masalah banyak mendengar bahwa dia bernama Su. Namun, Wang Lin terlalu mengejutkannya, dan ini menyebabkannya mempertanyakan identitas Wang Lin. Sekarang imajinasinya menjadi liar. Setelah mendengar Wang Lin menyebut dirinya Su Mu, bahkan murid Sun Suishan menyusut, dan ia menjadi lebih hormat. Ran Yu mengangkat kepalanya dan bertanya, di mana senior Su berasal? Tepat setelah dia bertanya, dia segera menyesalinya. Sebagai seorang junior, mengajukan pertanyaan semacam itu bisa dengan mudah membangkitkan kemarahan seseorang. Dia kemudian dengan cepat berkata, senior, tolong jangan tersinggung, junior tahu dia salah. Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu. Wanita ini cerdas dan sangat anggun. Jelas bahwa dia adalah pemimpin keempat orang ini. Apakah kamu tahu tentang planet Donglin? Wang Lin menarik pandangannya. Nada suaranya sangat tenang, jadi tidak mungkin untuk mengatakan emosinya saat ini. Donglin. Ekspresi Sun Suishan sangat berubah. Tatapannya terhadap Wang Lin dengan cepat berubah dari syok menjadi teror. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi pucat. Tidak hanya dia, selain dari Ran Yu, wajah kedua lainnya juga menjadi sangat pucat. Tatapan mereka berubah dari syok menjadi teror. Bahkan Ran Yu menghirup udara dingin. Semua tebakan di hatinya tentang identitas Wang Lin tersapu. Reaksi mereka tampaknya tidak sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Meskipun para kultivator transformasi jiwa tidak selihai para kultivator ascendan, mereka tidak akan begitu mudah dipindahkan. Dibandingkan dengan mereka, keempatnya tampak agak tidak dewasa. Dikombinasikan dengan pemahamannya, Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa dia memahami sesuatu. Sepertinya di dalam keluarga kultivasi ini, anggota keluarga jarang mengalami situasi yang mematikan. Tanpa mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, maka tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka, mereka tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik yang benar. Wang Lin dengan tenang menatap mereka berempat. Kalian tahu tentang planet Donglin? Ekspresi Ran Yu berangsur-angsur menjadi pucat dan dia dengan hormat berkata, senior,
Planet Donglin adalah planet nomor 1 di domain utara. Itu memiliki nama lain, Donglin Slaughter. Ada juga sesuatu yang aneh tentang planet ini, yaitu kadang ada di sana dan kadang hilang begitu saja. Ranyu tidak mengatakan satu hal lagi, dan bahwa setiap orang yang datang dari planet Donglin adalah orang yang kejam. Pernah ada seorang kultivator yang datang dari planet Donglin dan membantai seluruh keluarga kultivasi. Planet Donglin adalah mimpi buruk yang mengerikan bagi kebanyakan orang di Alhaven Star System. Setelah itu, bahkan Sun Suishan tidak berani melihat Wang Lin. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia tidak tahu mengapa Su Mu ini ingin pergi ke planet Ranyun. Keraguan ini menjadi semakin kuat di hati tiga lainnya. Keraguan ini menjadi semakin kuat di hati mereka, menyebabkan mereka menjadi semakin lambat. Mereka sekarang agak tidak mau membawa Wang Lin ke planet Ranyun. Namun, bahkan jika ini masalahnya, mereka berempat tidak berani menolak. Meskipun mereka tidak mau, arah mereka masih menuju planet Ranyun. Di mata mereka, meskipun Wang Lin nyaris tidak berbicara, Su Mu ini sepertinya tahu segalanya. Seringkali keempat ingin mengubah arah, dan setiap kali mereka bertemu dengan pandangan dingin Wang Lin. Beberapa hari kemudian, sebuah planet biru muncul di hadapan Wang Lin. Sepertinya lautan menduduki sebagian besar planet ini. Dari jauh, planet Ranyun sangat indah. Itu mengeluarkan energi spiritual yang padat yang memberi makan segalanya. Melalui ekspresi keempatnya, Wang Lin tahu bahwa ini adalah planet Ranyun. Energi spiritual dari planet ini jauh di atas Wang Lin planet asal Suzaku. Wang Lin bergerak lebih dulu dan kompas bintang berubah menjadi sinar cahaya perak yang terbang ke planet Ranyun. Kemudian cahaya perak menghilang dan Wang Lin melayang di bawah langit biru. Energi spiritual datang dari laut di bawahnya. Itu bahkan lebih padat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Mereka berempat yang memimpin jalan memiliki ekspresi pucat. Mereka segera kembali ke keluarga mereka dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Ketika Wang Lin memasuki planet Ranyun, cahaya merah gelap yang menakutkan sedang terbang melalui aliansi Star System. Lampu merah ini memancarkan aura yang menakutkan. Itu tampak seperti sambaran petir saat terbang melintasi ruang, dan itu memberikan tekanan yang menghancurkan bumi. Ada seorang lelaki tua di dalam sinar lampu merah. Ada tatapan ganas di wajahnya yang kurus. Yang paling menakjubkan adalah dia tidak menggunakan harta sihir apapun untuk terbang melintasi angkasa. Setiap langkah yang diambilnya seolah-olah sedang berteleportasi. Dia tidak sendirian. Ada seorang wanita di sampingnya. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Bibirnya merah, alisnya tidak terlalu tebal atau tipis, matanya yang phoenix hitam pekat, dan ia memiliki kecantikan yang tiada tara. Matanya yang bersinar akan menyebabkan siapapun kehilangan napas. Rambutnya yang panjangnya 3 kaki terpecah menjadi 3 helai. Satu meringkuk di belakang kepalanya dengan bantuan pin kupu-kupu giok putih. 2 helai lainnya dengan santai menggantung di pundaknya. Dia mengenakan atasan kekaisaran bunga yang indah, ringan. Di bawah dia mengenakan gaun bunga hijau berasap. Saat dia bergerak, dia luar biasa dan mempesona. Wanita ini tidak kalah cantik dari Red Butterfly. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya kecantikan nasional. Selain itu, selain dari penampilannya, dia mengeluarkan aura menawan yang membuatnya lebih menarik. Dia mengikuti lelaki tua itu. Dia tidak menggunakan kecepatannya sendiri, dia dibawa oleh orang tua itu. Jika tidak, meskipun dia telah mencapai tahap ascendan, dia tidak akan bisa mengikuti orang tua itu. Ketika mereka terbang, dia berbalik dan melihat sistem bintang di belakangnya, dan dia mata menunjukkan warna yang aneh. Seolah-olah dia mengingat masa lalu. Sepertinya dia mendesah, tapi yang paling dia rasakan adalah perasaan yang sangat kompleks. Aku akan pergi, wanita itu menghela nafas. Mei Er, apakah kamu masih enggan pergi? Pria tua yang sombong itu berbalik untuk melihat wanita itu. Ada sedikit kebaikan di matanya. Murid tumbuh di sini dan merasa sedikit lelah saat aku pergi. Wanita itu bermain dengan rambut-rambut dan mengencangkan bibir merahnya. Pria tua itu tertawa. Tidak perlu merasa enggan. Setelah tingkat kultivasi kamu cukup tinggi, kamu dapat kembali. Meskipun aku tidak menemukan harta yang aku cari, menerima kamu sebagai murid membuat perjalanan ke sistem Star Alliance ini sepadan. Wanita itu tersenyum tetapi tidak berbicara. Namun, tatapannya ke arah sistem bintang di belakangnya menjadi lebih kompleks. Pria tua itu menarik pandangannya. Wanita di depannya adalah seseorang yang dia temui secara kebetulan beberapa ratus tahun yang lalu. Dia segera menyadari bahwa dia sedang mengolah domain 1000 Illusion Ruthless dan sedang berkembang menuju domain 10.000 ilusi surgawi iblis. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Domain yang kejam itu tidak eksklusif untuk sistem 1 bintang, dan ada banyak metode untuk mengolahnya. Kuncinya adalah memahami hati. Namun, bagi seseorang untuk dapat mencapai tahap Thousand Illusion sendiri jarang terjadi, tetapi itu sendiri tidak mengesankan. Apa yang membuatnya menerima dia sebagai murid adalah tanda samar dia berkembang menuju tahap 10.000 ilusi. Dia adalah kepala tetua keluarga Huan di planet 1000 ilusi, planet kepala di domain utara Alhaven Star System.
Dia telah melihat banyak junior di keluarga, dan selain beberapa orang, tidak ada dari mereka yang bisa menyamai bakatnya. Bahkan di antara beberapa yang terbatas itu, mereka masih kurang dibandingkan dengan dia dalam hal potensi. Inilah sebabnya pria tua itu segera memutuskan untuk menerima wanita ini sebagai muridnya. Setelah bersama selama beberapa ratus tahun, dia tumbuh untuk mencintainya murid bahkan lebih. Dia bahkan menyerah mencari manik yang menantang surga untuk membawanya kembali ke sistem bintang Al-Heaven. Sistem bintang Al-Heaven, planet Ranyun. Pada saat Wang Lin muncul, 3 indera ilahi yang kuat bergegas mendekat. Pada saat mereka tiba, Wang Lin menghilang dan tidak mengeluarkan aura. 2 di antara mereka tampaknya saling menakuti, jadi setelah keduanya mencari di daerah itu, mereka mundur. Hanya akal ilahi lainnya yang dengan kejam menyapu seluruh planet ini. Setelah tidak menemukan apa-apa, itu mendengus dingin dan kemudian menghilang. Mendengus dingin orang ini menyebar ke seluruh planet dan juga memasuki telinga Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul dalam sebuah dataran di bagian utara planet ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berpikir, 1 ascendan tahap pertengahan dan 2 kultivator ascendan tahap awal. Sistem bintang Al-Heaven ini menarik. Energi spiritual yang begitu kaya, tetapi planet kultivasi ini hanya memiliki 3 kekuatan, dan masing-masing kekuatan hanya memiliki 1 kultivator ascendan. Jika planet ini Ranyun berada di aliansi kultivasi, aku khawatir itu akan menjadi dirampok, diambil alih oleh monster tua di langkah kedua, atau negara kultivasi peringkat 6 akan bermigrasi ke sini. Tidak mungkin planet seperti itu hanya akan memiliki 3 kultivator ascendan di Alliance Star System. Sementara Wang Lin merenung, auranya mulai mundur. Dalam sekejap mata, aura ascendannya menghilang dan dia hanya menampilkan aura seorang kultivator formasi inti. Kultivasi Wang Lin sudah pada tahap awal ascendan dan jiwa asalnya sangat aneh. Kecuali ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia di dekatnya, tidak mungkin untuk melihat melalui dia hanya dengan sapuan akal ilahi. Tentu saja, ini bukan kasus untuk monster tua yang berada di langkah kedua. Aku seharusnya tidak ditemukan jika aku bersembunyi di sini. Bahkan jika Olsear dan rekan-rekannya mengejar aku ke Al-Heaven Star System, mereka tidak akan berpikir aku akan bersembunyi di planet kultivasi seperti ini. Mata Wang Lin bersinar dan perlahan-lahan menjadi tidak terlalu ganas. Meskipun matanya masih jernih, kilau yang memikat itu benar-benar hilang. Dari ekspresi keempat orang itu, planet Donglin sangat kuat. Sebelum aku cukup kuat, aku tidak bisa pergi ke sana. Wang Lin mengungkapkan senyum. Angin musim semi yang lembut berhembus dan kemudian semua rasa dingin di wajahnya menghilang. Dia mengeluarkan pedang terbang yang tampak biasa dan terbang di atasnya. Saat ia terbang, penampilannya perlahan berubah. Tidak lama kemudian, seluruh penampilannya berubah total. Pada saat ini, bahkan orang yang mengenalnya tidak akan dapat mengenalinya. Hampir semua kultivator tingkat tinggi pandai dalam jenis mantra yang mengubah penampilan ini. Namun, untuk kultivator tingkat tinggi, mantra ini memiliki terlalu banyak kelemahan. Setiap kultivator tingkat tinggi hanya perlu sedikit fokus untuk melihat beberapa petunjuk, dan ketika menghadapi orang-orang dengan mantra penglihatan, mereka akan dapat melihat melalui mantra sekilas. Namun, Wang Lin berbeda. Dia tidak menggunakan mantranya sendiri, itu dilemparkan oleh penjaga surga yang bersembunyi di bayangannya. Tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Setelah terbang dalam waktu singkat, sebuah kota muncul di depannya. Kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu besar berwarna biru dan memberikan keagungan yang memerintah. Di atas gerbang ada 2 karakter besar. Sun Family. Wang Lin menyingkirkan pedang terbang di luar kota dan mendarat. Dia membersihkan pakaiannya dan berjalan dengan tenang menuju kota. Mungkin itu karena mereka memperhatikan bahwa dia hanya berada pada tahap akhir formasi inti, tetapi penjaga kota tidak terlalu ketat dalam inspeksi. Mereka hanya mengatakan kepadanya bahwa ada gua-gua penanaman yang disiapkan khusus untuk para petani asing. Wang Lin membayar batu roh untuk tempat tinggal sementara dan menerima token. Kemudian dia berjalan ke kota yang dikendalikan oleh keluarga San. Ada banyak manusia di kota ini, tetapi ada juga banyak kultivator. Semua jenis toko yang dipenuhi barang-barang yang biasanya dibutuhkan para penanam berjajar di tepi jalan. Tentu saja, ada beberapa toko hanya untuk manusia juga. Wang Lin tidak merasa tidak nyaman saat berjalan di jalan. Seolah-olah dia adalah seseorang dari kota ini. Karena dia memutuskan untuk menetap di sini, dia akan menemukan tempat untuk tinggal. Setelah memasuki bagian utara kota, Wang Lin segera merasakan keheningan dan energi spiritual yang tebal yang menutupi daerah ini. Ada banyak rumah soliter dengan batasan menjaga mereka. Ada batasan di pintu masuk yang mencegah manusia masuk. Ada juga batu setinggi 300 kaki dengan 7 atau 8 token hitam tergantung di atasnya. Ada seorang pemuda jiwa yang baru lahir duduk di bawah batu. Dia menutup matanya dengan aliran udara panas keluar dari hidungnya. Wang Lin berdiri di luar pintu masuk dan melihat ke dalam. Pembatasan itu sangat sederhana di matanya. Dia bahkan tidak perlu memecahkannya dan hanya berjalan masuk tanpa menimbulkan reaksi apapun dari pembatasan itu. Ketika dia melihat batasan itu, pemuda di bawah batu itu membuka matanya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, hanya ada 8 kamar terbuka.
Yang mana yang kamu mau? Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika dia dengan tenang bertanya, apakah ada perbedaan di antara mereka? Pria muda itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan berkata, kamar atas harganya 1000 batu roh berkualitas tinggi dan kamar yang lebih rendah harganya 100. Wang Lin merenung sebentar sebelum mengeluarkan 100 batu roh dan meletakkannya. Pria muda itu menunjukkan ekspresi jijik saat dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan batu-batu roh. Dia mengambil token dari batu, melemparkannya ke arah Wang Lin, dan berkata, rumah kelima dari barat, pergi. Setelah itu, pemuda itu memejamkan matanya dan fokus pada kultivasi. Wang Lin menangkap token dan melihatnya. Ada 2 batasan pada token, dan salah satunya adalah untuk melewati pintu masuk. Wang Lin menarik pandangannya, membuang tokennya, dan berjalan ke dalam. Saat dia masuk, pemuda di bawah batu itu membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan jijik. Seorang petani asing yang ingin untuk meminjam energi spiritual dari keluarga San Aku untuk membentuk jiwa mereka yang baru lahir. Hai MMPH, bagaimana bisa membentuk jiwa yang baru lahir bisa begitu mudah? Bakat orang ini cukup rata-rata, bahkan mencapai tahap Korformation mungkin karena pil. Wang Lin secara alami mendengar kata-kata pemuda itu. Dia berbalik dan melihat ke belakang sebelum melanjutkan ke depan. Segera, dia tiba di depan rumah kelima dari barat. Rumah itu terlihat sederhana, tetapi dipenuhi dengan energi spiritual. Setelah melihat sekeliling ruangan, Wang Lin puas. Hanya ada 1 tempat tidur dan tikar meditasi. Ada juga tungku pil dan ruang kultivasi pintu tertutup semi tertutup. Meskipun kecil, sangat elegan. Di luar ruangan, Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan menyempurnakan batasan di rumah. Ini membuat pembatasan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam ruangan dan menghirup energi spiritual yang tebal. Ekspresinya rileks saat energi spiritual memenuhi tubuhnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melepaskan seteguk udara kotor dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Sudah lama sejak aku mengolah energi spiritual. Sayangnya, tidak peduli seberapa padat energi spiritualnya, itu tidak akan meningkatkan level kultivasi aku. Hampir semua giok langit di tas Wang Lin habis ketika ia menerobos ke tahap ascendan. Tidak cukup lagi baginya untuk berkultivasi setiap hari. Ada 5 tetes cairan surgawi yang tersisa. 4 tetes yang aku ambil ketika aku berada di bawah pengaruh Celestial Ascension Fruit memungkinkan tubuh aku memiliki energi spiritual celestial yang tak ada habisnya, tetapi itu jelas tidak akan bertahan lama. Hanya dalam beberapa tahun, cairan celestial dalam tubuh aku akan habis dan aku tidak akan memiliki energi spiritual celestial lagi. Juga, 1 tetes cairan surgawi ini memungkinkan aku untuk masuk ke tahap ascendan, tetapi jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan setelahnya jauh lebih tinggi. Mengkonsumsi beberapa sekarang tidak akan memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Daripada membuang-buang mereka sekarang, lebih baik menyelamatkan mereka ketika aku terluka atau ketika aku membutuhkan energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya untuk periode waktu yang singkat. Mempertimbangkan semua ini, hal pertama yang perlu aku lakukan adalah mendapatkan jade surgawi yang cukup untuk kebutuhan kultivasi harian aku. Langit di luar secara bertahap menjadi gelap, menyebabkan ruangan menjadi gelap juga. Wang Lin melambaikan tangannya dan kandil segera menyala dengan api berderak. Rumah itu segera diselimuti oleh cahaya dari lilin. Ada manik biru seukuran kepalan tangan di langit-langit. Asap dari lilin naik dan diserap oleh manik-manik. Segera, manik itu penuh dengan asap dan mulai menyala. Fenomena ini membangkitkan minat Wang Lin. Dia belum pernah melihat desain yang begitu cerdik. Dia melihat manik-manik biru yang seterang bulan. Setengah batang dupa waktu kemudian, manik-manik di dalamnya bersinar terang dan cahaya biru jatuh. Itu sangat lembut, tetapi itu memadamkan lilin. Manik itu sekarang menjadi satu-satunya yang menerangi ruangan. Ada 3 batasan di dalam manik itu. Ketiganya mengumpulkan asap, mengubah asap menjadi panas, dan menggunakan panas untuk menghasilkan cahaya. Dalam hal ini, sistem bintang Al-Heaven jauh lebih baik. Bau cendana yang samar berasal dari manik-manik. Hati kecil orang yang tenang ini. Formasi ketiga adalah bau cendana ini. Mata Wang Lin berbinar. Tidak hanya tidak ada racun dalam bau ini, itu juga bisa mempercepat kecepatan kultivator. Itu adalah bahan alkimia yang tidak biasa. Saat duduk di dalam ruangan, bagian luar benar-benar sunyi. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan sebuah pikiran tiba-tiba memasuki benaknya. Setelah merenung sejenak, dia menghapus pikiran itu. Mencuri ada di bawah aku, dan bagaimanapun, jumlah batu giok surgawi yang aku butuhkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para kultivator ascendan. Mungkin beberapa keluarga besar di sini sudah cukup. Namun, jika aku melakukan ini, aku harus meninggalkan planet Ranyun dan pergi ke tempat lain. Jadi itu bukan rencana yang bagus. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengangkat kepalanya dan membuat keputusan. Dia menampar tasnya untuk memegang dan beberapa bahan penyulingan terbang keluar. Dia memuntahkan seteguk energi asli dan mengelilingi bahan dengan itu. Bahan-bahan dengan cepat meleleh dan membentuk 3 cetakan sesuai dengan akal ilahi Wang Lin. Pedang terbang, cermin perunggu, dan jepit rambut.
Tangan Wang Lin membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada mereka. Perlahan-lahan, ketiga harta itu mulai melepaskan tekanan. Juga, karena mereka disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin, petir kadang-kadang akan muncul pada mereka. Setelah meletakkan batasan, Wang Lin merenung sedikit, mengingat kultivator kembali pada Suzaku yang memiliki domain waktu, satu kultivator yang menggunakan domain waktu pada Wang Lin untuk membiarkannya mengalami domain. Wang Lin kemudian membuat ukiran kayu yang berisi domain. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan karena memiliki dao sendiri, ia dapat menirunya dengan cukup baik. Dengan lambaian tangan kanannya, cermin perunggu jatuh dan domain waktu masuk. Kemudian Wang Lin mengingat kembali. Kali ini itu adalah domain ribuan ilusi tanpa kekerasan Liu Mei. Ilusi tak berujung melintas di benaknya sampai akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki jepit rambut. Adapun pedang terbang, Wang Lin tidak meninggalkan domain apapun di dalamnya. Dia menempatkan jejak teleportasi di dalam pedang. Setelah melambaikan tangan kanannya, tiga harta magis berkilau dan mendarat di telapak tangan Wang Lin. Mereka perlahan berputar sambil mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka sangat eye-catching. Kualitas harta ini tidak bisa dibandingkan dengan harta surgawi nyata sama sekali, bahkan tidak yang tingkat rendah. Namun, energi celestial dapat digunakan untuk mengaktifkan domain dan mantra yang tersisa pada mereka. Bahkan tanpa energi spiritual celestial, kultivator di bawah tahap transformasi jiwa dapat mengaktifkan harta ini dengan energi spiritual mereka, tetapi kekuatan mereka akan menjadi jauh lebih lemah. Wang Lin berbisik, "Pseudo harta surgawi. Ini adalah harta sihir kualitas tertinggi yang bisa dia buat." Bagaimanapun, Wang Lin hanya memiliki pemahaman kasar tentang pemurnian harta karun. Sebagian besar pemahamannya berasal dari batu giok dari negara Houfen pada Suzaku. Secara umum, dia tidak bisa membuat harta karun semacam ini. Namun, Wang Lin memiliki dao sendiri dan kultivasinya telah mencapai tahap ascendan, dan yang paling penting adalah kontrolnya terhadap pembatasan. Tatapannya mundur dari tiga harta. Dia tidak puas dengan harta ini. Setelah merenung sebentar, dia mengambil cermin perunggu dan mulai menyimpulkan batasan-batasannya. Jika aku bisa memberikan harta warisan ini pengaruh, harga pasti akan meningkat banyak. Wang Lin menutup mata dan melanjutkan deduksi. Harta biasa hanya memungkinkan pengguna untuk menanamkan indera ilahi mereka sehingga mereka dapat menggunakannya secara bebas. Namun, begitu dicuri, pemilik baru hanya perlu menghapus akal ilahi dan itu akan menjadi milik mereka. Hanya harta warisan yang diperlukan tidak hanya jejak rasa ilahi tetapi juga metode khusus untuk mengendalikannya. Jadi, bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Oleh karena itu, harta sihir dengan warisan dihargai jauh lebih tinggi di antara harta dengan peringkat yang sama. Bendera Billion Soul Wangari dan God Slayer War Chariot adalah harta karun semacam ini. Dia menutup matanya dan mulai merenungkan rahasia warisan. Namun, hanya Grandmaster di pemurnian harta akan memiliki metode untuk memperbaiki harta dengan warisan. Metode-metode itu tidak mudah disebarkan, dan harta-harta seperti itu jarang disempurnakan. Itulah sebabnya harta warisan jarang terjadi. Tidak lama kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Warisan. Aku tidak bisa melihatnya. Mungkin aku memikirkan masalah ini dengan cara yang salah. Aku tidak perlu memikirkan bagaimana membuatnya membutuhkan warisan tetapi cukup membatasi itu. Lalu aku akan menjual batu giok untuk melepaskan batasan bersama dengan harta karun itu. Dengan cara ini, meskipun tidak memiliki warisan, ia memiliki efek yang sama." Mata Wang Lin bersinar. Poin kunci dari warisan semu ini adalah kekuatan pembatasan. Jika batasannya cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa melanggarnya, maka meskipun itu tidak memiliki warisan nyata, itu akan memiliki efek yang sama dengan harta warisan nyata. Pengurangan pembatasan melintas di seluruh Wang Lin mata. Tangan kirinya membentuk segel dan memberi batasan pada cermin. Lalu tangan kirinya tidak berhenti dan dia terus membatasi cermin. Pembatasan ini digabungkan bersama untuk membentuk rune hitam yang rumit. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat sekeliling ruangan sampai matanya mendarat di atas lilin. Dia menunjuk kandil dengan tangan kirinya dan segera menyala. Ketika asap akan tersedot oleh manik-manik di langit-langit, ia menangkap asap dan menekannya pada rune. Simbol segera mulai meleleh dan menjadi untayan asap aneh sebelum memasuki cermin perunggu. Kemudian dia menyentuh tasnya yang dipegang, mengeluarkan sebuah batu giok, dan meninggalkan metode untuk memecah batasan ini di dalam batu giok. Setelah menyingkirkan cermin perunggu, Wang Lin tidak menaruh batasan pewarisan semu pada dua harta magis yang tersisa. Di luar, langit berangsur-angsur semakin cerah. Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Matahari menutupi langit dan perlahan-lahan menyebarkan kegelapan. Wang Lin membuka matanya, bangkit, dan mendorong membuka pintu. Sinar matahari menghantam tubuhnya dan perasaan hangat segera muncul di benaknya. Energi spiritual di sekitarnya sangat kaya sekarang, jadi itu segera membuat pikirannya sangat jernih. Perasaan tenang memenuhi hatinya. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia berjalan maju. Saat ia melewati pintu keluar, pemuda di bawah batu itu masih berkultivasi untuk menyerap semua esensi dari langit dan bumi.
Tidak sampai sosok Wang Lin berada jauh, pemuda itu membuka bukunya mata dan mengungkapkan sedikit penghinaan. Yang mana dari para kultivator asing yang tidak menghabiskan sepanjang hari mengolah dan menyerap sebanyak mungkin energi spiritual? Meskipun bakat orang ini biasa-biasa saja, itu bisa diimbangi dengan kerja keras, tetapi orang ini berhenti berkultivasi di pagi hari ketika energi spiritual paling padat. Aku yakin orang ini tidak akan pernah bisa membentuk jiwanya yang baru lahir. Pemuda itu menarik matanya dan mulai berkultivasi lagi. Kecepatannya menjadi lebih cepat seolah-olah energi spiritual yang dia serap sekarang dicuri dari orang lain. Ketika Wang Lin datang kemarin, dia melihat ada pasar bebas di sisi barat kota. Ada banyak kultivator bertukar harta ajaib dan materi di sana. Tidak ada banyak kultivator tingkat Nascent Soul di sana, jadi itu bukan tempat terbaik untuk pergi. Wang Lin merenung sedikit sebelum melihat ke arah pemuda di bawah batu dan berjalan. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, dengan nada lembut, "Rekan kultivator, aku bertanya-tanya apakah ada tempat di kota yang berurusan dengan harta karun tingkat tinggi." Pemuda itu membuka matanya. Selain dari penghinaan di matanya, ada juga sedikit ketidaksabaran saat dia dengan dingin berkata, "Pavilion utuh-utuh di sisi timur kota." Setelah itu, dia berhenti memandang Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan pergi. Pemuda itu mencibir. Dia hanya seorang kultivator formasi inti kecil dan dia ingin menukar dengan harta sihir peringkat tinggi. Aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke pavilion. Setelah berjalan keluar dari bagian utara kota, Wang Lin dengan santai berjalan ke sisi timur. Tidak banyak manusia di sini, kebanyakan kultivator. Toko-toko di sini juga memiliki atmosfer yang jauh lebih mengesankan yang datang dari kedua sisi jalan. Bahkan ada beberapa toko, mungkin karena kebiasaan di sini, yang memiliki batu roh yang sangat besar di depannya. Ini bukan batu roh halus, jadi mereka mempertahankan bentuk aslinya dan mengeluarkan energi spiritual yang tebal. Mata Wang Lin menunjukkan pandangan yang menarik. Pajangan semacam ini memang memberitahu semua orang kekuatan toko-toko ini. Harus dikatakan bahwa para kultivator biasa tidak mungkin menggali batu roh seperti ini dari urat roh. Keukuran batu roh juga terkait dengan toko-toko. Beberapa batu roh di luar toko setinggi 20 kaki. Kehadiran setiap batu roh menciptakan perasaan tertekan. Bahkan ada toko dengan batu roh berkualitas tinggi di luar. Penemuan ini segera membuat Wang Lin tertarik dengan toko ini. Dia dengan hati-hati melihat toko itu. Toko ini tidak besar dan hanya memiliki 2 lantai. Meskipun tidak semegah toko-toko di sekitarnya, itu sangat elegan. Ada sebuah plakat raksasa dengan karakter tertulis mewah, Pavilion Bambu Hijau. Wang Lin tidak masuk, dia menarik pandangannya dan berjalan maju. Di ujung timur kota ada sebuah pavilion besar. Tidak hanya ada satu batu roh di luar gedung ini, ada 8. 8 batu roh berkualitas tinggi ini tingginya 30 kaki dan tampaknya ditempatkan dalam formasi. Mereka mengeluarkan gelombang tekanan spiritual. Pavilion ini tampaknya telah menyatu dengan sekitarnya. Hanya melihatnya saja rasanya agak ilusi. Ada strip panjang batu roh dengan 3 kata diukir pada mereka, pavilion utuh. Tekanan menyebar. Bahkan ada lapisan pembatasan tersembunyi yang mencegah indera ilahi memeriksa ke dalam. Wang Lin tidak memaksakan indera ilahinya, karena ia tidak terlalu tertarik dengan Waletre Asure Pavilion. Wang Lin melangkah masuk tetapi segera mengerutkan kening. Dia melihat seorang pria parubaya berjalan keluar dari pavilion dan menghalangi jalannya. Dia memeriksa Wang Lin dan dengan tenang bertanya, apakah sesama kultivator tidak mengetahui aturan Waletre Asure Pavilion aku? Ekspresi Wang Lin netral ketika dia dengan tenang berkata, "Oh, aku ingin tahu apa aturannya." Pria parubaya itu sangat terkejut dengan ekspresi tenang Wang Lin. Dia telah melihat banyak kultivator, dan selain dari monster-monster tua itu, sangat sedikit kultivator yang bisa setenang ini di bawah tekanan pavilion. Ada 2 aturan masuk dan 1 aturan keluar di pavilion utuh-utuh aku. Mereka yang di bawah tahap Nascent Soul tidak bisa masuk. Mereka yang tidak memiliki 100.000 batu roh berkualitas tinggi tidak bisa masuk. Mereka yang tidak melakukan perdagangan tidak bisa keluar. Wang Lin sedikit mengernyit. Pria parubaya itu melihat ekspresi Wang Lin dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya, apakah sesama kultivator memiliki 100.000 batu roh? Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh di dalam tasnya. Lagi pula, begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia terutama menggunakan giok langit. Pria parubaya itu tersenyum. Rekan kultivator tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam. Bahkan jika kamu masuk ke dalam, maka aku khawatir kamu tidak akan memenuhi syarat untuk pergi. Silakan kembali. Maukah kamu menerima harta ini? Mata Wang Lin tenang saat dia menatap pria parubaya itu. Dia menampar tasnya yang dipegang dan pedang terbang yang disempurnakannya muncul. Pria parubaya itu melirik ke arah pedang terbang itu dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Dia bisa mengatakan secara sekilas pedang terbang ini disempurnakan dengan metode yang sangat buruk dan bahwa tidak ada yang istimewa tentang itu. Bahkan cahaya pedang itu sangat suram. Dia bahkan tidak menggunakan akal ilahi dan bisa tahu dengan mata telanjang bahwa pedang terbang ini berkualitas sangat buruk. Itu mungkin bahkan bukan harta sihir kualitas rendah.
Dia bertanggung jawab untuk memverifikasi wallet Treasure Pavilion selama bertahun-tahun, jadi penglihatannya sangat bagus. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan tingkat kultivasi yang rendah mencoba untuk menjual harta karun yang mereka pikir sangat bagus. Dalam benaknya, Wang Lin adalah salah satu dari orang-orang itu. Harta pedang terbang ini mungkin memiliki kemampuannya, tetapi pria paruh baya itu tidak tertarik. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan menerimanya. Silakan pergi. Wang Lin dengan dingin menatap pria paruh baya itu sebelum berbalik dan pergi. Ketika pandangan Wang Lin mendarat di mata pria paruh baya itu membuatnya merasa seperti air dingin tiba-tiba dituangkan di atas kepalanya dan tubuhnya bergetar. Pandangan Wang Lin seperti es berusia 10.000 tahun, itu menyebabkan jiwanya yang baru lahir membeku dan hampir runtuh. Karena ketakutan, pria itu mundur beberapa langkah dan ekspresinya menjadi sangat pucat. Dia melihat Wang Lin berjalan pergi, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, dia samar-samar merasa seperti ada sesuatu yang tidak biasa tentang pedang terbang itu. Pada saat ini, sebuah suara kuno datang dari dalam pavilion. Lu Feng, apa yang terjadi? Pria parubaya dengan cepat berbalik dan berkata, Tetua San, barusan seorang kultivator datang untuk menjual harta ajaib. Seorang pria tua berjalan keluar dari pavilion. Dia memiliki punggung bungkuk dan tampak sangat tua. Wajahnya dipenuhi jejak waktu dan pandangannya sangat redup. Dia memandang pria parubaya itu dan dengan tenang bertanya, harta seperti apa? Pria parubaya itu dengan hormat berkata, itu adalah pedang terbang. Junior ini melihatnya dan melihat bahwa itu sangat biasa. Mungkin memang ada sesuatu yang istimewa tentang itu, tapi aku tidak percaya itu kuat. Harta karun semacam itu tidak memenuhi persyaratan pavilion kami. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada lelaki tua itu. Meskipun orang tua ini hanya pada tahap awal formasi jiwa, ia memiliki status yang sangat tinggi di pavilion. Pria parubaya samar-samar tahu bahwa orang tua ini pernah mencapai tahap pertengahan Soul Transformation, tetapi karena luka-lukanya, kultivasinya jatuh ke tahap formasi jiwa. Pria tua itu memandang Wang Lin's sosok berangsur-angsur menghilang. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke pavilion utuh. Orang itu agak akrab, pria tua itu tampak sangat lelah. Setelah kembali ke gedung, dia duduk di kursi goyang di sudut. Dia dengan pahit menyentuh dadanya sebelum mendesah dan diam-diam menatap tanah. Wang Lin meninggalkan pavilion utuh harta karun dan berjalan menuju pavilion bambu hijau yang elegan. Meskipun pavilion ini tidak besar, itu memiliki rasa keanggunan. Setelah melangkah masuk, Wang Lin melihat sekeliling dan melihat rak kayu yang melapisi dinding. Ada sebuah kotak kecil di setiap rak, dan bagian dalam setiap kotak dilapisi sutra kuning. Semua jenis harta magis, pil, dan benda-benda lainnya ditempatkan di sana. Ada seorang sarjana muda duduk di dalam pavilion. Dia memiliki buku kuno di tangannya, dan dia tampaknya membaca dengan penuh minat. Ketika pemuda melihat Wang Lin masuk, dia meletakkan buku itu, bangkit, dan tersenyum. Meskipun toko kami tidak besar, kami memiliki cukup banyak barang. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan teman. Kultivasi orang ini hanya pada tahap awal Nascent Soul. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak menunjukkan kesombongan yang ditunjukkan orang dari wallet Treasure Pavilion. Sebagai gantinya, dia memiliki ucapan yang mudah dan antusias. Wang Lin tersenyum samar. Dia menampar tasnya memegang dan pedang terbang keluar. Dia bertanya, apakah sesama kultivator menerima pedangnya? Ketika pemuda itu melihat pedang itu, alisnya sedikit berkerut dan dia menunjukkan senyum masam. Rekan kultivator, pedang ini. Lupakan saja, bisakah kamu membiarkan aku memeriksa pedangnya? Sikap pemuda itu sangat santai. Wang Lin tersenyum dan mendorong dengan tangan kanan ini. Pedang terbang itu dengan lembut terbang ke arah pemuda itu. Pemuda itu memindai dengan indera ilahi dan berkata, pedang ini sangat biasa. Aku takut. Pemuda itu hanya berbicara setengah kalimat ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia menatap pedang terbang yang tampak biasa dengan mata penuh kejutan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan cepat berkata, rekan kultivator, mantra di dalam pedang terbang. Wang Lin tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu mencobanya. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan menekan syok di hatinya. Dia telah memeriksa bagian dalam pedang terbang dengan indera ilahi dan menemukan mantra di dalamnya. Dia tidak bisa melihat melalui mantra ini, tetapi tekanan yang diberikannya membuat jiwanya yang baru lahir bergetar. Dia mengayuh energi spiritual di tubuhnya dan menyuntikkannya ke pedang terbang. Saat energi spiritual menyentuh mantra di dalam pedang, energi pedang yang kuat segera meledak. Pada saat yang sama, pemuda itu merasa seperti menjadi satu dengan air. Matanya menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Meskipun mantra pada pedang belum diaktifkan, hanya saja integrasi energi spiritual sudah mengklasifikasikannya sebagai harta magis kualitas menengah. Dia tidak segera mencoba untuk mengaktifkan mantra tetapi memanipulasi pedang dan menunjuk batu roh besar berkualitas tinggi di luar toko. Pedang itu menembakkan sinar cahaya ke arah batu roh. Tanpa suara, pedang itu menembus batu roh dan terbang kembali. Pedang yang bagus.
Saat pemuda itu memandangi pedang yang terbang itu, matanya menunjukkan kekaguman. Namun, ada sedikit penyesalan di dalamnya. Tingkat integrasi ini dapat dianggap kualitas menengah. Energi spiritual yang begitu keras bahkan dapat dianggap berkualitas tinggi. Sayangnya, kecepatannya tidak cocok dengan pedang. Sayang sekali. Sayang sekali. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan mantra di dalam pedang terbang, dan pada saat itu, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia menyaksikan pedang terbang menghilang di depannya dan muncul kembali 100 kaki jauhnya. Ini. Tubuh pemuda itu gemetar dan dia segera keluar dari toko. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang segera diteleportasi ke belakang. Mata pemuda itu tidak lagi dipenuhi dengan ekstasi tetapi syok. Dia menghirup udara dingin dan menunjuk batu roh lagi. Pedang terbang itu berteleportasi dan menembus batu roh. Ini teleportasi. Pemuda itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dia dengan cepat memanggil pedang terbang itu kembali dan memegangnya di tangannya. Hatinya benar-benar berantakan sekarang. Secara umum, mustahil untuk meninggalkan mantra teleportasi di dalam pedang terbang, karena pedang tidak dapat menangani gesekan teleportasi. Juga, tanpa tingkat kultivasi surgawi, akan mustahil untuk memberi pedang dengan mantra teleportasi. Lebih penting lagi, bahkan jika seseorang memiliki kultivasi, kecuali mereka memiliki metode yang sangat kuat dan domain khusus, mustahil untuk membuat mantra teleportasi bertahan selamanya. Domain hidup dan mati Wang Lin adalah yang memungkinkan mantra teleportasi pedang terbang untuk bertahan selamanya. Namun, jika keseimbangannya dipatahkan, mantra itu masih akan berakhir. Pemuda itu meraih pedang terbang. Dia bergegas kembali ke toko sambil menatap Wang Lin dan buru-buru berkata, "Rekan kultivator, toko ini menginginkan pedang ini. Apakah 10.000 batu roh berkualitas tinggi sudah cukup?" Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Tingkat kultivasi pemuda sebelum dia terlalu rendah. Menggunakan energi spiritual, dia hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Pemuda itu melihat Wang Lin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, aku dapat menambahkan 50.000 lebih batu roh berkualitas tinggi. Meskipun pedang ini adalah harta spiritual berkualitas tinggi, aku telah memberikan harga yang sangat tinggi." Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kalian memiliki kultivator transformasi jiwa?" Pemuda itu terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi tidak senang dan bertanya, "Apa arti rekan kultivator? Apakah kamu pikir tingkat kultivasi aku tidak cukup tinggi untuk melihat melalui pedang terbang? Kami memiliki senior transformasi jiwa, dan karena kamu bertanya, aku akan meminta satu untuk datang." Pemuda itu menampar tasnya memegang dan batu giok terbang keluar. Setelah meninggalkan pesan di dalamnya, dia melemparkan batu giok dan itu terbang keluar dari toko. Setelah mengirim batu giok, pemuda itu diam-diam duduk di kursi dan mulai bermain dengan pedang terbang di tangannya. Dengan kultivasi Wang Lin, dia secara alami tidak akan repot dengan seorang kultivator peringkat rendah. Dia sudah mencapai status master. Pada saat ini, dia tersenyum dan melihat-lihat harta karun ajaib di toko. Sebaliknya, pemuda itu hampir tidak tenang. Setelah beberapa waktu, tatapannya jatuh pada Wang Lin dan dia mengungkapkan sedikit kejutan. Di matanya, meskipun kultivator ini hanya pada tahap akhir formasi inti, untuk sesaat, dia merasa seperti sedang melihat leluhur atau tetua keluarganya. Ekspresi santai dan tenang Wang Lin bukanlah sesuatu seharusnya seorang kultivator formasi inti, tetapi orang ini memang pada tahap akhir formasi inti. Dia memang mempertimbangkan bahwa Wang Lin bisa menyembunyikan kultivasinya, tetapi pavilion bambu hijau memiliki formasi yang ditempatkan oleh para tetua keluarga. Kecuali seseorang telah mencapai tahap ascendan, tidak mungkin untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, angin sepoi-sepoi datang dari luar. Setelah angin sepoi-sepoi menghilang, seorang lelaki tua melangkah ke pavilion. Hal pertama yang dilihat orang tua itu adalah pedang terbang di tangan pemuda itu. Ketika dia melihat pedang, ada kilatan cahaya di matanya. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan hormat berkata, "Junior San Mu menyapa tetua." Pria tua itu menjawab dengan lembut dan tatapannya menyapu Wang Lin. Ekspresinya tidak berubah ketika dia dengan tenang bertanya, "Apakah orang ini yang meminta harta ajaib untuk diuji?" Pemuda itu dengan cepat mengangguk dan dengan penuh hormat menyerahkan pedang di tangannya. Saat pria tua itu masuk, Wang Lin melirik dan menarik pandangannya. Orang tua ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Meskipun tidak di puncak, ia jelas telah diuji dengan banyak situasi hidup dan mati, jadi pikirannya jauh lebih marah dibandingkan dengan 4 orang kecil yang ia temui sebelumnya. Pria tua itu tidak menyia-nyiakan apapun. Waktu. Dia melambaikan tangan kanannya dan menangkap pedang terbang. Setelah dia menyapu dengan akal ilahi, ekspresinya yang tenang digantikan dengan kaget. "Elder, Junior telah melihat harta ini," pemuda di samping pria tua itu berbicara. Saat dia berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba menatap pemuda yang menyebabkan dia menelan bagian kedua kalimat itu. Pria tua itu menjentikan pedang terbang dengan jarinya. Itu merilis himne pedang tajam yang segera bergema di seluruh gedung. Suara ini seperti musik surgawi dan enak didengar. Matanya dipenuhi dengan lebih banyak kejutan saat dia melambaikan tangan kanannya.
Pedang itu terbang keluar dan menghilang. Kali ini ia berpindah lebih dari 500 km jauhnya. Detik berikutnya, pedang itu muncul di sebelah pria tua itu dan mengitari dia. Pedang itu memberikan energi spiritual celestial, dan energi pedang yang ganas itu seperti busur yang ditarik. Lebih penting lagi, ada untaian petir bergerak di sepanjang pedang. Pria tua itu menatap kilat dan merenung sebentar. Dia mengangkat jarinya dan menyentuh kilat. Suara keras menggema di seluruh ruangan, lalu ekspresi pria tua itu segera berubah pucat dan dia mundur beberapa langkah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Tidak hanya dia tidak mengungkapkan kemarahan, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Pemuda itu benar-benar terkejut setelah melihat semua ini. Dia secara alami melihat bahwa di bawah kendali lelaki tua itu, pedang ini memiliki energi spiritual celestial. Harta surgawi. Ini adalah harta surgawi, pemuda itu tercengang. Bukan harta surgawi, tapi harta surgawi semu. Ada mantra teleportasi yang lebih besar terukir di dalamnya, dan di samping itu, kilat adalah apa yang membuat harta itu berharga. Tanpa kilat ini, objek ini hanya dapat dianggap sebagai harta karun surgawi semu yang normal. Namun, kilat ini membuat perbedaan besar. Pria tua itu tidak berusaha menyembunyikan apapun dengan sengaja. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ini seharusnya diberikan kepadamu oleh keluargamu. Apakah kamu yakin ingin menjualnya? 3.000 giok langit. Wang Lin tidak menjawab tetapi mengutip harganya. Mata orang tua itu menyipit dan dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, dia menampar tasnya memegang dan tumpukan giok langit segera muncul di tanah. Energi spiritual langit yang padat segera memenuhi seluruh pavilion bambu hijau. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan batu giok surgawi ke dalam tasnya. Pria tua itu memandang Wang Lin dan bertanya, apakah kamu memiliki harta surgawi semu yang lain? Ekspresinya masih netral saat dia menyentuh tasnya. Dia segera mengambil cermin perunggu dan melemparkannya ke orang tua itu. Orang tua itu menangkapnya dan ekspresinya segera berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini dia bahkan lebih terkejut daripada dia di pedang terbang. Dia berseru, warisan harta karun surgawi semu. Ketika orang tua itu menatap harta karun surgawi palsu, matanya mengungkapkan jejak keserakahan yang tersembunyi. Sedikit senyum yang bukan senyum melintas di mata Wang Lin. Dia tidak berpura-pura panik atau bertindak dengan cara apapun, dia tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk mencuri giok langit. Namun, jika orang tua ini ingin merampoknya, maka dia tidak akan membunuh untuk mencuri harta, dia akan bertindak membela diri dengan benar. Akibatnya, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia akan memiliki landasan moral yang tinggi. Menambahkan kultivasinya yang kuat, tidak ada yang berani memanggilnya keluar di planet Ranyun. Setelah 800 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak hanya pandai, dia juga tahu bagaimana menghadapi plot jahat. Namun, ia jarang mengungkapkan sisi menyeramkannya. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, bahkan seseorang yang akrab dengannya tidak akan dapat mengidentifikasi dia hanya berdasarkan ini. Ada sedikit keraguan di mata pria tua itu. Tak lama setelah itu, dia menghela napas panjang, dan sambil memegang cermin perunggu, dia bertanya, berapa banyak giok langit yang kamu inginkan untuk ini? Nada suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, 50.000. Pria tua itu mengerutkan kening. Meskipun dia bisa mengeluarkan 50.000 giok langit dari tasnya, dia telah menghabiskan hampir seabad mengumpulkannya secara perlahan sebagai persiapan untuk masa depan. Dia khawatir dia tidak akan memiliki cukup untuk mencapai tahap ascendan jika dia menghabiskannya sekarang. Saat dia merenungkan, dia menundukkan kepalanya untuk melihat cermin perunggu dan ragu-ragu. Dia sangat tergoda dengan harta ini. Harus dikatakan bahwa seorang kultivator transformasi jiwa dengan harta karun surgawi semu sangat berbeda. Jika harta itu cukup kuat, dia bisa bertarung melawan para penanam jiwa transformasi tahap akhir. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki cermin perunggu, asalkan itu adalah harta warisan, itu tidak akan menjadi lemah. Bukannya dia tidak mempertimbangkan membunuh untuk mencuri harta, tetapi ketika dia melihat pemuda itu, mata pemuda itu tenang. Ini adalah urutan kedua. Yang paling penting adalah bahwa jika pemuda ini bisa mengambil dua harta ajaib seperti ini, dia jelas merupakan anggota inti dari beberapa keluarga kultivasi. Setelah merenungkan sedikit, orang tua itu mengeluarkan tas memegang. Setelah mengeluarkan 10.000 giok langit, ia melemparkan tas itu ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Setelah menggunakan akal ilahi untuk memastikan bahwa angka-angka itu akurat, ia melemparkan batu giok warisan kepada orang tua itu. Pria tua itu segera menangkap batu giok dan dengan hati-hati melihatnya. Wajahnya mengungkapkan kegembiraan sebelum dia ragu-ragu bertanya, apakah kamu memiliki lebih banyak? Wang Lin menatap pria tua itu dan mengambil pin rambut dari tasnya. Ini juga harta karun seudo surgawi. Ada sedikit kekecewaan di mata lelaki tua itu. Dia mengangguk pada Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pavilion bambu hijau. Wang Lin membeli beberapa bahan dari toko sebelum pergi. Pemuda di dalam toko masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat berjalan di jalan, Wang Lin memiliki indera ilahi menyebar, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum mengejek.
Rasa ilahi telah terkunci padanya selama ini. Aku akan memberimu kesempatan. Wang Lin mengubah arah menuju salah satu gerbang kota. Dia meninggalkan kota, mengeluarkan pedang terbang, dan terbang lurus ke depan. Kecepatannya tidak cepat karena dia mempertahankan kecepatan seorang kultivator formasi inti. Setelah dia berada 5.000 km jauhnya, kabut besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Kabut ini sangat aneh, dan muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, kabut mengembun ke tangan yang menjangkau ke arah Wang Lin. Tangan itu menciptakan suara siulan melengking. Cemoohan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat dan kilat melintas di dalamnya. Pada saat tangan besar itu mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya. Gelombang kuat energi spiritual surgawi muncul ketika Wang Lin melambaikan tangannya. Ada ledakan keras dan kemudian tangan besar itu segera menghilang. Bahkan kabut di baliknya diledakkan kembali seperti orang gila, dan erangan sengsara datang dari dalam kabut. Kamu bukan kultivator formasi inti, manusia. Dia batuk darah dan kilat mulai bergerak melintasi tubuh ini. Wajah pria parubaya ini menjadi penuh dengan teror dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada kilat hitam datang dari tubuhnya, jelas dia telah mengaktifkan semacam mantra. Wang Lin dengan tenang meliriknya dan dengan santai mengejar pria parubaya itu. Pria parubaya itu hanya pada tahap pertengahan Nas Chen Soul. Jika Wang Lin ingin membunuhnya, itu akan mudah. Pria parubaya itu ketakutan. Orang ini hanya melambaikan tangannya, dan itu sudah cukup untuk menyebabkan jiwanya yang baru lahir tersebar. Jika dia tidak bisa kembali ke keluarga dalam waktu singkat, dia pasti akan mati. Dia sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengikuti perintah tetuasan untuk memulai masalah dengan orang ini untuk beberapa batu roh. Yang lebih menakutkannya adalah orang itu masih mengejarnya. Tekanan hidup dan mati ini hampir membuatnya runtuh. Beberapa ribu kilometer jarak berlalu dengan cepat. Ketika pria parubaya memasuki kota, wajahnya sangat pucat. Mayoritas jiwanya yang baru lahir sudah tersebar. Dia batuk seteguk darah sebelum bergegas menuju rumah keluarga San di pusat kota. Setelah tiba di sini, dia tidak lagi bisa menjaga agar jiwa yang baru lahirnya tidak berhamburan. Dia berteriak dengan suara serak, "Selamatkan aku!" Seolah-olah dia telah menggunakan kekuatannya yang terakhir, tubuhnya membungkuk dan langsung jatuh. Sebuah bayangan putih bergegas mendekat. Itu adalah pria berjubah putih. Ketika dia menangkap pria parubaya itu, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dari tasnya untuk dipegang dan menuangkannya ke mulut lelaki parubaya itu. Pada saat yang sama, berbagai tokoh keluar dari rumah keluarga San dan beberapa bahkan terbang ke langit. Saat ini, Wang Lin dengan tenang tiba. "Kamu berani menyakiti orang-orang dari keluarga Sanku?" Orang-orang dari keluarga San yang terbang keluar mengangkat pedang terbang mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menciptakan badai kuat yang segera menjadi badai. Badai menyapu semua anggota keluarga San dalam jarak 1000 kaki dan mengusir mereka. "Kalian semua, mundur!" Teriakan datang dari dalam rumah dan kemudian 3 lelaki tua keluar. Di antara ketiganya adalah Tetua San, yang telah berdagang dengan Wang Lin. Saat ini, ekspresi Tetua San sangat suram. Orang yang berbicara adalah orang tua berwajah merah. Dia dengan dingin menatap Wang Lin di udara dan dengan dingin bertanya, "Dari keluarga mana kamu berasal? Apakah kamu tahu bahwa masuk ke rumah keluarga San aku adalah kejahatan yang menyedihkan?" Wang Lin tersenyum, menunjuk Tetua San di sebelah pria tua berwajah merah, dan berkata, "Aku datang untuknya." Ekspresi Tetua San menjadi lebih suram dan dia berteriak, "Anak kecil, perdagangan orang tua ini denganmu sudah berakhir. Mungkinkah kamu menyesal?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk pria parubaya itu dalam keadaan koma dan tersenyum. Sangat menarik bahwa aku dicegat oleh orang ini setelah meninggalkan toko. Setelah dia kalah, dia lari ke sini. Tetua San mendengus dingin, tetapi 2 lelaki tua di sampingnya mengerutkan kening. Hal ini menjadi sangat sederhana bagi mereka berdua. Mereka menduga bahwa lelaki tua San tamak akan hal-hal orang ini tetapi tidak dapat bertindak sendiri, jadi dia telah mengirim orang lain. Namun, San Mouren adalah seorang tetua dari keluarga San. Karena sudah terjadi, mereka pasti akan memihaknya. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum. "Konyol. Tidak peduli dari keluarga mana kamu, tetap di sini hari ini. Tunggu kakakmu datang dan kita bisa memutuskan apakah kamu hidup atau mati." Ada sedikit kedinginan di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Tiba-tiba, ada raungan menggelegar saat tekanan kuat menekan langsung ke rumah keluarga San. Saat ini, semua ekspresi anggota keluarga San berubah sangat. Mereka semua mengayuh energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk melawan. Seolah-olah mereka akan segera runtuh jika mereka tidak melawan. Mata ketiga lelaki tua itu, termasuk Tetua San, menyala, tetapi ada sedikit ketakutan pada mereka. "Absurd?" Suara Wang Lin dingin. "Rekan kultivator, tolong jangan marah." Suara kuno datang dari dalam rumah. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan melangkah keluar. Penampilannya menyebabkan sedikit tekanan menghilang. Meskipun kultivasi orang ini belum mencapai tahap ascendan, dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, hanya 1 langkah dari tahap ascendan.
Sepertinya dia hanya kehilangan satu petunjuk untuk mencapai terobosan. Namun, Wang Lin melihat bahwa tua ini memiliki sedikit aura kultivator ascendan. Ini bukan karena orang tua itu menyembunyikan kultivasinya, itu karena ada perasaan ilahi yang tersembunyi dari seorang kultivator ascendan padanya. Orang tua berkulit hitam berkata, hal ini adalah milik keluarga San, aku kesalahan dan kami telah menyinggung kultivator sesama. Setelah orang tua mengatakan ini, tiga tetua terkejut, tetapi mereka tercerahkan sesaat kemudian. 200.000 giok langit dan kita lupakan ini. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu. Ekspresi pria tua hitam itu sedikit berubah. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Itu baik-baik saja, hanya saja 200.000 giok langit adalah jumlah yang sangat besar dan ini hanya cabang dari keluarga San. Bisakah rekan kultivator menunggu 3 hari? Wang Lin dengan tajam menatap pria tua itu. Apa yang dia lihat bukanlah lelaki tua itu, tetapi pada perasaan ilahi dari kultivator ascendan pada lelaki tua itu. Tidak sampai Wang Lin berada jauh dari sana, lelaki tua berpakaian hitam itu santai dan perasaan ilahi yang kuat menghilang dari tubuhnya. Dia memelototi tetua San sebelum mengeluarkan dengusan dingin. Pria tua berwajah merah itu ragu-ragu dan dengan lembut berkata, 200.000 giok langit. Bahkan di keluarga utama, itu adalah jumlah yang besar. Pria tua berkulit hitam itu dengan dingin berkata, sebelumnya, akal ilahi leluhur keluarga kami datang kepada aku dan memerintahkan aku untuk menyetujui semua permintaan. Belum lagi 200.000, bahkan 400.000 masih akan diberikan. Selain itu, informasi tentang masalah hari ini harus disegel. Kirimkan perintah keluarga dan jangan ganggu orang itu. Pada saat ini di lautan luas di sisi timur planet Ranyun, seorang pria berambut panjang dengan tubuh telanjang-telanjang duduk dalam posisi lotus di kedalaman samudera. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan mereka menyala seperti dua lampu terang di lautan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini adalah kultivator ascendan yang tiba-tiba muncul? Hanya saja aku tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Ada sesuatu di tubuhnya yang membuat aku gemetar. Orang ini tidak dapat terpancing. Karena dia tinggal di kota keluarga San, mungkin ini adalah kesempatan untuk keluarga San aku. Pandangan terakhirnya adalah peringatan. Ya, dia mengatakan kepada aku untuk tidak mengganggunya. Orang ini memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan aku suka ini. Pria itu merenung untuk waktu yang lama. Lalu dia terbang langsung dari dasar lautan.